Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi. La shifaa illa shifaa'u shifaa'an la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Sehat sedaya nggih. Walaupun memang kondisinya agak ngerges, pilek, panas, macam-macam nggih. Ya. Selain itu wonten sing sakit teng jero nggih. Sakit napa namine? Ya, sakit hati. Oh, darah tinggi. Oh, lambung. Kata menyebutkan sakit nih, macam-macam. Tiap kita mungkin punya sakit yang berbeda-beda. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, perlu dimengerti bahwa hadis tentang sakit itu banyak. Kurang lebih ada 9 hadis tentang sakit. Yang pertama, sakit niku sebagai penghapus dosa. Napa Bu? Sakit sebagai penghapus dosa. Kita enggak ada dosa mboten? Kata napa pedhi? Kata ngakunya dengan nggih. Sedaya kita punya dosa yang banyak. Karena Allah berikan kenikmatan yang luar biasa yang banyak, tapi ibadahnya sedikit. Ibadahnya kadang masih wonten aras-arasen. Ngoten nggih. Kadang Qur'ane bacane cuma sedikit, dikira sedikit. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali hamba-hamba itu bersyukur kepada Allah. Jadi sakit sebagai penghapus dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang menderita sakit atau yang lain, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya. Jadi menghapuskan kesalahan-kesalahan orang yang sakit. Ketika sakit itu diiringi dengan sabar. Sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunan. Panjenengan seberapa Bu? Pohon itu daunnya wonten pinten? Nggih. Daun-daunan teng pohon itu wonten pinten Bu? Wonten sing ngate ngitung? Ada yang pernah menghitung? Saking banyaknya. Lah itulah ketika sakit itu sebagaimana daun-daunan gugur dari pohon. Jadi hikmahnya adalah sakit sebagai penyucian diri. Setiap sakit, rasa sakit yang dirasakan seorang hamba itu, seorang mukmin, menjadi penebus dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, tentang hadis tentang sakit itu adalah sabar sebagai cahaya hidup. Sabar sebagai cahaya hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabar adalah cahaya. Jadi hadis riwayat Ahmad nomor 21826. Jadi hikmahnya nopo, sakit itu sering membawa gelap dalam hati. Tetapi sabar adalah cahaya yang menerangi jalan seorang mukmin untuk tetap optimis dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wonten sing tidak pernah sakit teng mriki Bu.
Angkat tangan. Nggih, rata-rata sakit nggih. Dokter bisa sakit nggih? Perawat bisa sakit? Bidan bisa sakit? Nah, Rasulullah bisa sakit, Nabi bisa sakit ya? Bisa, semua bisa sakit. Artinya sakit itu orang yang sakit bukan berarti kekurangan, tapi bisa jadi kelebihan. Ya, bisa jadi itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya Allah, ketika Allah bersama orang-orang yang sabar, jadi Allah tidak mau bersama orang-orang yang nggak sabaran. Wonten tiyang sabar wonten nggih, sing ndak sabaran wonten mboten? Biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu. Nggih, sendiri-sendiri semuanya punya sifat sabar dan tidak sabar. Jadi ketika kita dikasih ujian oleh Allah, ya Allah berikanlah saya kesabaran. Seberat apapun ujiannya, berikan saya kesabaran ya Allah. Jadi ngoten. Kemudian yang ketiga adalah syukur dalam keadaan sakit. Wonten sing sakit alhamdulillah loro. Wonten langka nggih, langka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara seorang mukmin sangat mengagumkan. Segala apa yang terjadi itu yang terbaik untuknya, dan hal itu tidak akan pernah didapatkan oleh seorang pun kecuali pada diri seorang mukmin. Bila mana ia mendapatkan kenikmatan, senantiasa ia bersyukur dan itu baik untuknya. Bila mana ia tertimpa musibah, senantiasa ia bersabar dan itu juga baik untuknya. Banyak sabar napa syukur, Bu? Pak. Banyak sabar napa syukur? Ya, bisa dua-duanya nggih. Syukur niku kenikmatan yang Allah berikan itu banyak napa mboten? Banyak sekali. Ya. Ada seorang tua yang ada di suatu tenda ya daerah Mesir sana gitu. Ada kafilah yang datang. Kemudian ditanya, loh, dia kondisinya matanya buta, kaki tangannya buntung, tetapi dia menyebut alhamdulillah terus. Alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Alhamdulillah. Kaget kafilah ini, kenapa panjenengan kok mengatakan alhamdulillah terus? Padahal panjenengan sudah berdaya, mata buta, kaki tangan buntung dan sebagainya. Ya karena Allah masih ngasih saya rezeki, zikir ini, lisan ini selalu senantiasa berzikir pada Allah. Dan saya dikasih seorang anak yang masya Allah anak itu soleh yang mencari makanan untuk saya tiap hari. Dan itu satu-satunya anak yang bersama dia yang mencarikan makanan ketika dia sudah sakit kayak gitu. Oke. Panjenengan senang boten ada ketika jenengan sakit ada anak yang ngerawat jenengan. Senang boten Bu? Nah, nggih saat ini sehat seakan-akan dereng butuh, tapi khawatir suatu saat kita butuh. Dan orang yang di tenda ini orang sepuh, ya, anaknya mencari makanan sehingga dia berpesan pada kafilah, tolong carikan anak saya. Dia cari makanan nggak pulang-pulang sudah 3 hari kan, kurang lebih. Akhirnya dicarilah dan ternyata anaknya niku sampun diterkam dimakan oleh singa. Semprap singa Bu, macan. Sehingga dia kembali ke tenda tadi mengatakan tidak langsung, Pak, anak saya dimakan singa, beda kaget. Dia mengatakan ketika kita punya sesuatu diambil oleh pemiliknya bagaimana? Ya nggak apa-apa, diterima. Ya kata orang tua tadi itu. Ya, terus kasih tahu Bapak, putra panjenengan sudah wafat dimakan singa. Apa? Bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah, anak saya diambil oleh Allah dalam ketaatan kepada Allah, yaitu berbakti kepada orang tua, dan itu mati syahid. Ya, jadi seakan-akan dia tidak punya alasan untuk mengeluh tentang sakitnya itu. Nah ini
hamba yang masya Allah biasa. Akhirnya dengan dia takbir menyebut nama Allah, Allahu Akbar ya, dengan tahlil juga insya Allah ya. Kemudian dia pun si bapak tua ini wafat ya. Tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya ada orang yang lewat lagi, ada apa itu wafat. Ternyata yang datang kedua kalinya Qabilah itu tadi, seorang itu mengetahui bahwa kakek tua itu adalah seorang ulama besar. Dia waktu itu ditunjuk menjadi penasehat atau hakim, nggak mau, sehingga dia lari ke padang pasir menyendiri ya, khawatir akan dosa-dosanya ya. Soalnya menjadi hakim itu berat atau betul ya, Lukman hakim aja beratnya, hakim tambah berat ya. Ya, karena pertanggungjawaban temuti teng akhirat ya. Jadi ngaten. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah doa orang sakit mustajab. Doa orang sakit apa Bu? Mustajab. Nanti jenengan ketika berkunjung kepada orang sakit minta doa. Nanti mboten jarang ya. Seringkali kita yang mendoakan. Harusnya ketika kita berkunjung kepada orang sakit, kita yang minta doa itu yang utama. Selain itu kita pun yang mendoakan. Tapi utamanya yang sakit yang mendoakan. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu mengunjungi orang sakit, maka mintalah agar ia mendoakanmu. Sebab doanya seperti doa para malaikat. Masya Allah. Bapak baru datang umroh ya, Pak Haji Nurdin ya, bersama istri ya, itu kan seakan-akan masih bersih ya, doanya insya Allah makbul ya. Ini doanya orang sakit juga begitu, sakit yang diiringi sabar, doanya kayak seperti doa malaikat ya. Jadi hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi doanya orang sakit itu memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bahwa keluar dari hati yang tulus dan penuh harap. Kemudian yang kelima adalah ganjaran pahala bagi yang sabar. Tadi sudah kita bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan, tanpa batas. Sabar niku wonten batasnya mboten Bu? Ada no mboten? Sabar itu tidak ada batasnya. Karena Allah memberikan pahala sabar tanpa batas. Sabar ono batasnya. Sabar itu dibawa sampai mati, sampai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti seorang muslim itu diperangi orang kafir sabar diem, enggak. Sabar bukan berarti diem. Ya, bisa jadi juga melawan. Jadi ngoten. Jadi sabar saat sakit bukan hanya menahan rasa, tapi juga bentuk ketaatan. Allah menjanjikan pahala yang tak terhitung bagi orang-orang yang mampu sabar. Kemudian yang keenam adalah sakit sebagai tanda kasih sayang Allah. Kadang lagi kita sakit, kadang mikir aku dosa apa ya? Mata nggih Bu nggih. Dosaku sak endi kok lara ngene ya? Enggak, sakit itu ternyata juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lek boten sakit tiyang niku teng dunya, dosane numpuk teng akhirat. Kalau orang tidak diberi sakit di dunia ini, tidak diberi ujian, cobaan, dikuras dosa-dosa di dunia ini, maka dosanya akan numpuk di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan segerakan sanksi untuknya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, Allah akan menangguhkan azab baginya akibat dosanya di dunia, sehingga Allah akan membalasnya pada hari kiamat kelak. Jadi orang yang sakit tentunya ini api Allah supados kelak dia tidak akan diazab.
Orang yang seakan-akan tidak ada sakit, ketika dia bekerja hartanya mengalir deras, bukan berarti dia karena itu keriduan Allah, tapi bisa jadi azabnya dia kalau di akhirat. Istidraj yang dilulu, dicari wis tau-tau nang dunya, tak sikat di akhirat. Bagaimana ngoten. Kemudian yang ketujuh adalah teladan Nabi dalam menghadapi sakit. Ya. Dari Aisyah dia berkata, apabila salah seorang di antara kami sakit, Rasulullah SAW mengusapnya dengan tangan kanan. Jadi diusap tangan kanan gitu. Lalu beliau mengucapkan, wahai Rabb manusia, Allahumma rabban nas, ya, singkirkanlah penyakit ini, adhibil ba'sa, dan sembuhkanlah ia karena engkaulah yang bisa menyembuhkannya. Tiada kesembuhan kecuali darimu, kesembuhan yang tidak akan menyebabkan penyakit lagi. Adhibil ba'sa isfi anta syafi, la shifaa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Jadi hitungannya, pun hafal Bu? Dereng. Oke, maka kita ketemu satu dia pun hafal ya. Jadi mohon ya Allah, sehatkan saya, engkau lah yang memberikan kesehatan nggih saged nggih jenengan lek badhe donga ka Allah mujirin nggih ka Allah nggih. Dipuji dulu dengan Asmaul Husna ya, dengan kemahabesarannya. Kemudian yang kedelapan adalah pahala bagi yang menjenguk orang sakit. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka akan ada malaikat penyeru dari langit yang menyerukan, engkau telah berbuat baik, baik pula perjalananmu, dan engkau akan menempati tinggal di surga. Masya Allah. Jadi jenguk orang sakit aja dikasih pahala apa? Surga. Bahkan didoakan 70.000 malaikat yang menjenguk sakit. Tak yang rumah sakit, nah enak. Wah kita yang sakit. Oke. Ya terutama ya tetangga dekat, saudara ini yang utama. Kemudian selanjutnya adalah yang ke-9, sakit sebagai jalan menuju derajat tinggi, dinaikkan derajatnya oleh Allah. Ada nabi yang sakitnya lama Bu, Nabi Ayub pinten tahun? 10, 15 sampai 20 tahun lumayan lama. Tidak mengeluh kepada Allah, malah berzikir kepada Allah. Hartanya habis, orang-orang yang dicintainya pun banyak yang lari darinya. Apakah dia termasuk orang yang dihinakan oleh Allah? Boten. Tapi justru derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan mungkin saudara tetangga kita yang sakit sampai kurus kering, sampai enteng angkatane ya. Bisa jadi dia dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah. Seperti itu. Saya barusan melayat sebelum kesini ke Tanggul, ke tetangga ya. Tangga depan anaknya meninggal di Tanggul. Dia sakitnya Senin kerasa. Sekarang Selasa ya, kemarin dibawa ke rumah, Selasa ini bawa ke rumah sakit sudah wafat. Cepet ya, baru Senin kemarin. Dia pegawai pabrik, usianya 40-an masih. Usia satu kita. Jadi mata. Ya karena Allah nyabut nyawanya itu tanpa pandang bulu. Dan bentuk akhir zaman itu orang akan mati secara mendadak. Jadi bumi sudah tua ya. Belum lagi gempa sudah mulai terjadi di negara-negara yang lain. Jadi Kolombia gempa bumi sampai goyang-goyang. Teng Jember nggih sami goyang-goyang, tapi horeg. Horeg. Kan wonten kula cerita kapanan niku wonten sing membawa horeg sampai meninggal dunia karena kegencet gapura. Niku pripun ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita semua harus waspada, hati-hati ya, karena umur kita nggak tahu, tapi paling tidak kita semua persiapan. Okay? Semoga husnul khotimah. Okay? Insyaallah kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita sehat semuanya, okay? Sehat lahir batin, sehat ekonomi. Okay? Insyaallah kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.